Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan dana hibah dari Rp5.000 per suara menjadi Rp7.500 per suara bagi partai politik di DPRD DKI Jakarta untuk tahun 2023. Dana hibah diberikan untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri menyebutkan alokasi dana hibah parpol bertambah dari sebesar Rp27 miliar menjadi Rp40 miliar pada tahun 2023. Dana hibah diberikan agar para partai politik ikut menjaga kondisivitas di Jakarta sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pemilu 2024. Pak Kaban, ini kan salah satu tupoksinya Kesbangpol yang antara lain kan memang membangun komunikasi dengan partai-partai politik, Pak. Nah, bagaimana ini bisa dikomunikasikan supaya partai politik silakan kontestasi secara masing-masing menjual program, tapi ya tetap menjaga itu tadi persatuan dan kesatuan tadi itu. Kan tidak ada lagi batas Bhinneka Tunggal Ika. Kalau dilanggar itu akan berat bagi kita semua. Dan pimpinan parpol itu paham betul nasionalisme. Maka kita memberikan edukasi, Pak, pendidikan melalui partainya sendiri, Pak. Dolpi menyebutnya, sahabat saya, itu bantuan parpol. Parpol yang punya suara di DPRD maka berhak mendapat satu suara Rp5.000. Itu namanya kita berikan bantuan parpol untuk bisa mengedukasi calon ketuanya, calon pemilihnya. Jadi situ terjadi proses dialog di sana dengan jumlah bantuan satu suara Rp5.000. Contohnya misalnya per tahun atau per bulan bantuan itu? Per tahun. Jadi ada partai, misalnya salah satu sebutkan partai A punya suara 1 juta, maka dikali 5.000 ketemu angka 5 miliar. Jadi 5 miliar itu bisa menjadi asetnya untuk dikembangkan buat edukasi. Memang Permendagri-nya bunyinya seperti itu. Sampai tahun 2023 juga 5 miliar juga? Ada, kemarin naik, Pak. Jadi 7.500. Sekarang 7.500. Ya, kalau ini berjalan sudah diputuskan oleh Permendagri dapat bantuan 7.500. Berarti terjadi pergeseran dari 27 miliar menjadi 40 sekian miliar bantuan bagi seluruh partai yang punya suara di tahun 2023. Ada 40 sekian miliar dana APBD ada yang akan diberikan bantuan kepada partai politik ya di DKI Jakarta ya. Tentu yang partai politik yang ikut pemilu tahun 2019 kan ya. Baik yang mendapatkan kursi di DPRD DKI maupun yang tidak, karena hitungannya jumlah suara ya, bukan jumlah kursi kan. Suara. Jadi suara yang berbunyi itu yang dikasih 5.000-an. Sekarang menjadi 7.000-an. Baru aja diputusin ya? Tapi operasionalnya di bulan-bulan Agustus siapa? Turunnya di bulan Agustus nanti? Bulan Agustus nanti bantuan parpolnya. Supaya mendekati Pilpres kan orang gerakannya makin banyak, Pak. Dana. Jadi ketua partai nggak pusing, Pak. Iya. Artinya mereka tuh itu modal juga untuk sosialisasi oleh partai-partai politik ya, Pak ya, dengan dana itu ya? Bukan modal saja, Pak, sebagai pengaman. Untuk bisa mereka bersilaturahmi kan? Iya kan? Partai ini mengundang partai ini, jadi silaturahim. Nah, disitulah pimpinan parpol itu menjaga unititas dari Pemda DKI maupun kita masuk Pemda adalah pemerintahan DKI yang kuat bersama DPRD-nya. Bapak pernah menyampaikan ini nggak ke Kesbangpol dan catatan 1, 2, 3 ini yang sebaiknya tidak dilakukan oleh partai politik atau pemilih atau peserta pemilu agar tidak terjadi itu tadi kemungkinan perpecahan persatuan dan kesatuan tadi? Oh iya, Pak, diserukan, Pak. Setiap saat kita menyerukan bahwa batas ambang kalau dilanggar persatuan dan kesatuan akan menimbulkan kekeosan. Satu adalah memberi edukasi bahwa wawasan kebangsaan mereka harus mencerminkan keindonesiaan dan harus membangun daerah. Aset Jakarta itu sedikit, Pak. Kalau dirusak akan merusak citra. Yang kedua adalah
bagaimana tumbuh kembang partai itu memberikan konsep di dalam perdanya untuk mendukung pemerintahan daerah, kan DPRD dan pemerintah. Eksekutif ya, Jadi gubernur dan sama, DPRD. dia bukan Oke. orang lain, adalah bagian tubuh kita yang mendorong. Betul. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama punya misi membangun Jakarta. Kesejahteraan. Jadi tidak boleh ada yang menjegal satu vision. Bahwa Jakarta dibangun berdasarkan kemampuan antara pemerintah dan lembaga legislatifnya. Wah, cakep kalau udah itu jalan. Main di 83 triliun menjadi indah, Pak. Kehidupan itu menjadi indah karena kalau itu dibelanjakan, ekonomi langsung naik. Naik, ya. Apalagi belanja pemilu nanti, tumbuh demokrasi, tumbuh ekonomi. Ekonomi. Tukang sablon, tukang apa, Kaos segala macam. Kalau itu kira-kira masih begitu, kalau masih tradisi begitu. Iya. Kalau dia punya bentuk kampanye yang lain lagi. Kan teknologi makin tinggi. Pak Kaban, kita tahu bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta bertambah ya, dan itu tentu akan berdampak pada jumlah kursi di DPRD DKI. Saat ini kursi DPRD DKI 106 orang dan dengan jumlah penduduk yang sudah distorkan ya DP4 itu 11 juta, 2 kalau nggak salah itu, diperkirakan kursi DPRD DKI akan menjadi 125 orang. Apa makna penambahan kursi di DPRD DKI dan kemudian bagaimana masyarakat bisa mengetahui 125 orang ini memang benar-benar mewakili mereka? Ya, kalau dalam sistem kepemiluan seperti itu kita harus menerimanya bahwa itu adalah aset yang kuat. Oke. 125 itu katakanlah di undang-undang seperti itu bunyinya, 125 itu menjadi aset yang kuat dalam menumbuhkan demokrasi. Pak, sekedar informasi, DKI ini indeks demokrasinya paling tinggi di seluruh Indonesia, provinsi yang lain. Kita nggak sekali loh Pak, nggak 2 kali, nggak 3 kali, nggak 4 kali, tapi 5 kali berturut-turut indeks demokrasi kita tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia. Sumbangsi yang tertinggi adalah dari Dewan, karena Dewan menghasilkan namanya produk-produk yang disebut perda, keputusan-keputusan khusus, itu kan memperlihatkan dinamika terjadi proses wawancara yang kuat, proses input dan output dalam rangka menghasilkan perda-perda itu, Pak. Nah, 125 kursi itu akan kemungkinan dibagi menjadi berapa daerah pemilihan itu Pak Kaban? Kita belum lihat rumusan, sampai situ ya. belum lihat rumusannya bagaimana itu disebarluaskan. Kalau Ancol-Ancol saya nggak berani Pak. Oke. Kalau Ancol-Ancol nggak berani. Memang saya sudah tahu ada Ancol di sini sekian, tapi nggak berani. Tapi yang jelas kan jumlah dapil akan bertambah karena setiap dapil kan nggak boleh dari 12 kan. Sekarang kan ada 10 dapil. 10 dapil. Ya. Mungkin kalau ada pertambahan kan ketika menunggu keputusan KPU. Nanti saya mengambil alih pemikiran KPU lagi kan. Oh iya. Boleh nanti. Oh belum disampaikan. Oke. Gitu. Karena ini menjadi harkat yang kuat bagi menciptakan anggota dewan yang berkualitas nantinya. Iya. Dan jumlah partai di Jakarta berarti nanti kan ada 18 ya, nasional 18 dan kemungkinan di semua kan di Provinsi DKI Jakarta itu ada perwakilan semua. Jakarta seringkali menjadi barometer dan memang menarik ya, baik karena memang isunya juga selalu menjadi isu nasional. Tentu kontestasi di antara partai politik juga akan luar biasa kencang nih. Bagaimana nih Pak untuk menjaga supaya kondusivitas terjadi di Jakarta? Itu suatu energi yang besar ya kalau bagi kita. Kalau lagu Manado tuh lagunya Dolphy, siapa suruh datang Jakarta. Nah, dengan siapa suruh datang Jakarta, kita menjadi suatu unity yang besar dengan berbagai etnis. Gitu. Nah, etnis-etnis ini menjadi aset buat kita. Kalau konflik antar etnis aja bisa kita selesaikan. Di DKI ini ada forum kerukunan, namanya Forum Pembauran Kebangsaan. Nah, itu bisa berkomunikasi antara elit-elit etnis. Kalau terjadi keselisih pahaman bisa ada FKUB, Forum Koordinasi Umat Beragama. Tinggal ngobrol. Kalau di gereja lagi kurang-kurang nyaman, di masjid kurang-kurang nyaman, pimpinannya saling bertukar pikiran. Itu alat-alat yang menjadi lonceng bagi suhu politik bisa dingin apa panas, Pak. Kemudian organisasi kepemudaan, kita nih ada titik nadir yang nggak boleh dilanggar, Pak.
persatuan dan kesatuan. Oke. Kalau itu dilanggar pasti udah lewat batas nih. Gitu. Pasti para pemuka agama akan berbicara, jangan sampai terjadi konflik. Ruginya gede, Pak. Iya. Kemarin aja shelter bus rusak miliaran gitu betul. Iya. Jadi demokrasi boleh lah, tapi jangan merusak lah, destroyer gitu. Iya. Mungkin terakhir Pak Kaban, mungkin ada pesan-pesan kepada pemirsa dan pembaca Warta Kota dalam menghadapi tahun politik ke depan seperti apa, Pak? Supaya kita sambut gembira itu bagaimana pesan? Iya. Silakan, Pak. Sahabatku di Warta Kota, siang ini saya ingin meyakinkan bahwa Anda adalah bagian komponen yang tidak persiakan. Kami meminta tolong kepada Anda semua bahwa bantulah kami supaya kami bisa membantu Anda. Kalimat ini kami ucapkan adalah kalau Anda sudah membantu kami, pasti kami akan membantu. Pemilu yang tertib, pemilu yang damai adalah bagian yang tidak terpisahkan. Jalan-jalan ke Pulau Rukat, tempat belayar orang bertani. Hari ini kita sepakat bahwa pemilu adalah hal yang tepat untuk memilih bangsa ke depan. Terima kasih. Demikian Sobat Warta Kota, program wawancara khusus kita hari ini. Sampai jumpa dan mari kita sambut pemilu dengan gembira. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sukses. Salam Warta Kota. Salam Warta Kota. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.